siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita semua. Hingga pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menuntun hidup kami untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa. Bapa, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami Tuhan. Hingga sebagaimana kami ada pada malam hari ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kami, yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang memberkati kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kita boleh diizinkan untuk membaca dan merenungkan singkat akan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Esra pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9, yang berkata demikian. Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil mendadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan,
dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sesungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami, yang membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Sekian jauh adalah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi, Esra pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Di sini bagaimana Esra begitu sedih karena perbuatan bangsa Israel ini yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau mereka melakukan perkawinan campur, tapi itulah yang mereka lakukan karena imam-imam dan para pemuka sudah lebih dahulu melakukan hal itu. Maka mereka terus jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan mengaruniakan mereka hingga mereka bisa balik dari tempat perbudakan itu kembali ke tanah mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, hingga Esra begitu sedih. Esra mengoyakkan jubahnya, mencabut rambutnya, mencabut jenggotnya. Itulah kesedihan Esra. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Dosa itu membuat kita terasa untuk sementara enak karena kita mengikuti keinginan kita. Ketika kita tidak setia, dosa itu terus menghantui kita karena kedagingan kita yang kita beri makan. Makanya kita tetap tenang, kita tetap enak untuk melakukannya. Tapi kalau kita merenungkan, itu adalah perbuatan yang semu. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita semua, kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang untuk kekekalan. Walaupun kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia untuk kita boleh membaharui kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus membaharui kehidupan kita. Kita setia
kepada Tuhan dengan terus kita setia membaca akan Alkitab, kita setia untuk mendengar akan firman Tuhan. Karena dengan setia untuk mendengar firman Tuhan, iman kita dapat bertumbuh dan kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk itu kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita terus berjalan dalam rel Tuhan, agar kita terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah pada malam hari ini, kembali kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami mau dibaharui Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang untuk menyukakan hati Tuhan. Untuk itu Roh Kudus baharui hidup kami. Kuatkanlah iman percaya kami, agar kami tidak terpengaruh oleh kedagingan kami. Tapi kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menguatkan iman percaya kami, agar iman percaya kami boleh berbuah manis. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan bagi kami yang tidak ada putus-putusnya dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang melihat dan mendengar akan siaran YouTube ini Tuhan. Bila ada yang sakit Tuhan, kami mohon Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan terus mau menguatkan iman percaya kami, bahwa kami percaya Tuhan sudah sembuhkan kami. Yang mencari-cari pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan sudah sediakan tempat kerja buat kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sudah bekerja, Tuhan mampukan kami semua untuk dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja dengan takut akan Tuhan. Karena di mana saja kami ditempatkan, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Bapa, tolong kami semua Tuhan. Kami penuh dengan berbagai tantangan, permasalahan hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tetapi hanya di dalam nama Tuhan kami serahkan semuanya. Kami mau berjalan bersama dengan Yesus. Kami mau mengambil keputusan di segala permasalahan kami bersama dengan Yesus, agar kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Tapi kami mau mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang malam hari ini. Biar damai sejahtera Tuhan dan kasih-Mu selalu menaungi kami, selalu memberkati kami Tuhan. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu saja Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Kita jumpa lagi di besok malam pada pembacaan Alkitab kita selanjutnya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi